dipersembahkan oleh bicara kain tenun dan batik, sama artinya bicara keragaman Indonesia. Jenis kain yang satu ini memang termasuk sebagai salah satu kebanggaan Indonesia. Selain batik, tenun kerap disebut-sebut sebagai kain tradisional Nusantara yang bernilai tinggi. Namun, buat jenis-jenisnya, tidak banyak orang yang kurang paham. Kebanyakan masyarakat hanya tahu bahwa kain tenun adalah kain tradisional yang cara pembuatannya menyilangkan dua jenis benang hingga menghasilkan tekstur kain yang sedikit kasar. Kain yang cara pembuatannya mirip dengan teknik menganyam ini tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofri Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Indonesia kali ini berisi episode-episode pilihan yang berbicara tentang kain-kain yang indah. Kain-kain Indonesia mempunyai ciri khas dari setiap daerahnya dengan kekayaan warna, motif, dan ragamnya. Kami menemui banyak pengrajin yang tetap menjaga kearifan lokal dan kekayaan khas dari kain-kain Indonesia. Julukan sebagai kota batik untuk Pekalongan memang nampak di setiap jalan kota. Hampir di setiap jalan ada rumah atau toko yang memasang papan nama pemilik rumah batik. Di salah satu lokasi di sudut Pekalongan, di Desa Setorno, sekitar 50 pembatik sedang membuat pola, melekatkan malam dengan canting hingga menghilangkan lapisan malam tersebut. Rumah Batik Cahyo merupakan salah satu produsen batik paling populer. Bapak Nur Cahyo, pemilik yang memiliki bisnis batik dari ayahnya, tidak hanya mendistribusikan batik, tetapi juga sangat menguasai pembuatan batik. Sejak lulus SMP, Pak Cahyo sudah sangat akrab dengan kegiatan membatik. Melihat ayahnya selama bertahun-tahun menjadi sekolah untuk mempelajari cara membuat batik. Pak Cahyo baru memulai mengelola bisnis batik pada tahun 1995 sambil meneruskan bisnis dari ayahnya. Kalau pada dasarnya awalnya sih saya baru dari 5 orang ya. 5 orang, terus nambah 10, 20 dan sampai sekarang alhamdulillah. Sekarang berapa jumlah total semuanya, Mas? Kurang lebih 140 pembatik. 140 pembatik. Kemampuan membatik terus ditingkatkan dengan menciptakan warna-warna yang dihasilkan dari bahan-bahan alami. Meskipun sudah banyak pewarna yang tersedia di pasaran dalam bentuk bubuk. Ini tadi saya udah naksir-naksir nih. Baru saya lihat ada kain batik yang warnanya ada biru, ya, ungu, kuning, terus orange. kuning. Ada jadi 4. ini namanya pasima. Iya, ada 4 warna. Seperti ini pemirsa. Namanya apa nih Mas? Pasima. Namanya pasima. Pagi, sore, siang, malam. Pagi, sore, siang, malam. Jadi kalau pergi seharian, tinggal satu kain satu bisa kain 4 sisa, ya. 4 acara itu bisa ini. 4 acara bisa nih, luar biasa banget. Bagus sekali, ini baru pertama kali nih Mas saya lihat. Kalau dulu kan saya baru lihat kan pagi sore, Pak. Iya, pagi sore. Ini saya kebetulan ada inovasi terbaru. Setelah saya mencoba, akhirnya saya dapat ini dengan 4 warna. Nah, dan ini sudah di launching atau belum nih Mas? Nanti, belum ya. Jadi pemirsa Indonesia Metro TV lihat duluan nih katanya.
sudah bersama Ibu Supiah. Dan Ibu Supiah ini adalah penerus dari batik Gothic Swan, Panembahan, Harjonegoro. Nah, boleh diceritakan nggak Bu tentang sejarahnya dari batik Gothic Swan ini? Tadi Bapak sudah menceritakan bahwa batik Indonesia ini mendapat amanat dari Bapak Presiden Soekarno yang pertama, karena waktu itu Bapak Presiden baru betul-betulnya mempersatukan bangsa seperti bahasa Indonesia, satu nusa satu bangsa. Beliau juga ingin batik itu yang dinamakan diligematis batik Indonesia, bukan batik Solo, Jogja, Pekalongan atau pesisiran. Yang dinamakan batik Indonesia ini teknik yang warna Solo dan warna pesisiran Ibu. Kalau Solo kan Soganto, kalau pesisiran dulu ada ungu, ada hijau, merah dan sebagainya. Berwarna ya? Iya, karena kalau dulu di Solo mau warna merah aja harus dibawa ke Lasem. Setelah dipadukan warna, beliau juga memadukan antara motif, motif yang lama dan motif yang baru. Beliau ingin nunggak semi, jadi tidak meninggalkan pola yang lama, walaupun memberi sentuhan yang baru. Kain besurek itu kain asli khas Bengkulu yang isinya itu ada tulisan kaligrafi Arab yang tidak terbaca. Gitu. Kenapa disebut batik kain besurek? Prosesnya di batik. Nah, sama persis ya? Sama persis dengan di Jawa gitu. Cuman kita bedanya di motif aja. Semua proses, semua apanya sama dengan di Jawa gitu kan. Cuman kita cuman beda motifnya aja. Nah, ini ada beberapa contohnya ya. Ini kebetulan yang di atas ini semuanya proses batik dengan canting cap. Oh, ya. Ini sudah modifikasi motif-motif dari yang terdahulu. Nilai kearifan lokal yang terus dikembangkan secara kreatif membuat Indonesia semakin kaya akan budaya. Dan ini hasilnya nih Mas Yofi nih, salah satunya nih. Oh, wow, bagus sekali ya. Dipersembahkan oleh On Klinik meningkatkan kemampuan seksual. On Klinik, pilihan utama atasi impotensi dan ejakulasi dini. On Klinik, mengharmoniskan hubungan suami istri. Hubungi 1500001. Motion Blue presents A Magical Time with Lea Simanjuntak. December 23rd, only at Motion Blue, Fairmont Hotel, Jakarta. Get your tickets now.
Sebuah laptop disebut-sebut tercipta dengan memadukan gaya dengan kepraktisan tanpa lupa memudahkan kinerja para pengguna. Kapasitas penyimpanan 1 tera. Punya teknologi namanya web storage. Kalau kita lupa yang ngecas, itu data nggak hilang. Sudah menggunakan grafis NVIDIA GeForce. Techno Launch, Sabtu 24 Desember, jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Harmoni Negeriku, Konser Natal 2016 bersama Jakarta Concert Orchestra, Batavia Madrigal Singers, The Resonance Children Choir, Elizabeth Dwi Purna, Farman Purnama, dan Maruli Tampu Bolon. The Greatest Gift for All Concert, Minggu 25 Desember, jam 10:30 malam. Dipersembahkan oleh Indonesia pun mengunjungi kain tapis dan sulam usus di Lampung, juga tenun yang sangat menarik di Majalaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Baik. Mas An, apa kabar? Mas An, saya kesini ditemani Ibu Ida untuk ingin tahu lebih jauh tentang sulam usus. Mungkin bisa diceritakan sulam usus itu apa sebenarnya Mas An? Ya, sulam usus itu Mas Yopi, itu salah satu pakaian adat gadis Lampung yang mau menikah. Teknisnya itu seperti apa? Apakah bentuk sulaman biasa seperti yang memang sudah biasa saya lihat di Jawa gitu misalnya? Atau ada teknis yang berbeda? Bisa dilihat mungkin kainnya mana? Boleh. Oh, itu yang sudah ini ya? Ini Mas Yopi nih. Nah, ini di atas kertas, dia harus disulam rapi. Kertasnya tidak boleh kumel. Karena nanti akan mengurangi ukuran yang sudah kita tentukan. Oh iya. Nah, ini memang urut Mas Yopi ini secara penyulamannya segala macam. Kalau Mas Yopi mau ngelihat lebih jelasnya, kita ke galeri saya. Oh, oke. Banyak baju yang sudah jadi. Oh, kalau gitu kita bisa kesana langsung, Pak? Iya, oke. Nih Mas Yopi nih, ini galeri saya nih. Ini ada beberapa itu sulam usus yang ada tergantung di sini. Ini produk saya yang terbaru, ada nuansa burungnya, ada tapisnya di sini Mas Yopi nih. Oh iya nih Mas Yopi, saya mau ngasih ini nih. Nih, ini ada sal nih. Oh ya, ini tas coklat. Oh iya. Sal biar samaan dengan saya nih, kebetulan saya. Ya. Tadi kan kita buat ini nih, melihat dari pembuatan tadi, kita kan cuman sekedar bagaimana cara membuatnya, menyulamnya. Di sini finishingnya Mas Yopi. Oh, di sini ada di galerinya di belakang tempat finishing, proses akhirnya ya. Nah, dan ini hasilnya nih Mas Yopi nih, salah satunya nih. Oh, wow, bagus sekali ya. Ini yang udah jadi. Luar biasa. Nah, ini atasan, ada kerahnya, ada beberapa macam. Ini sudah itu ada seperti ini juga Mas Yopi. Oh, yang tadi saya lihat kayak prosesnya ada mirip dengan yang warna merah ini ya. Yang merah. Nah, kalau yang merah ini Mas Yopi ada lagi ciptaan saya namanya tembung mano. Ada daleman ini yang dimasukkan ini namanya tembung mano. Dia disulam tersendiri pakai jarum yang panjangnya segini. Kalau dari kain tapisnya itu katanya udah ada 50 tahun, 100 tahun, bukan 200 Ratusan tahun. Ratusan tahun ya, Ibu. Saya koleksi. Ini saya ngoleksi kain tapis yang 200 tahun. Ini Ibu Ida nih, silakan nih. Nih, 200 tahun ini. Wah, Ibu Ida berat juga nih, Bu. Tapi jung syarat. Jung syarat. Khusus untuk pengantin daerah Abung Siwomigo. Mulai dari Bandar Lampung sampai Waikanan. Oh, begitu. Pakai tapis ini. Pakai tapis ini. Khusus pengantin. Lalu kalau yang ini? Nah, kalau ini Mas Yopi, ini tapis yang sudah dimodifikasi. Udah pakai selendang.
Kalau dulu tidak pakai selendang. Nah, sekarang dibuat selendang karena kan wanita Indonesia sekarang kan pakai kain. Dibuatkan selendang. Dan motifnya sudah berbeda-beda. Ini motifnya sudah kontemporer, Mas Yopi. Yang dipertahankan adalah ini pucuk rebung. Nah, kalau ini kontemporer. Jadi sesuai dengan keinginan yang ingin membuat tapisnya. Desainernya ya. Ini Mbak Renita sama Mas Yopi, ini proses pertenunannya. Yang kita masih pakai tenun tradisional ATBM. Oh, ini apa nih Bu? Kalau ini proses pencucukan. Setelah tadi hane bim yang tadi lanjut ke sini. Oh, lanjut ke sini. Udah dari sini langsung proses pertenunan. Masih banyak ya ininya mesin-mesin tenunnya ya? Iya, kita alhamdulillah masih mempertahankan di tenun ATBM-nya, Bu. Karena tenun ATBM tuh takkan punah kalau seandainya kita sering berinovasi gitu ya, Bu ya. Nah, kalau tadi kan sempat saya dengar juga, Teh Cucu, kalau ini juga menerima pesanan dari berbagai tempat di Indonesia. Di mana sih, Bu? Kita di luar daerahnya seperti dari Pekanbaru, dari Medan, dari Kalimantan, dan Jepara juga kan? Iya, Jepara, iya. Juga ya? Iya. Padahal Jepara dari Solo kan, juga sama. Iya, Jepara juga ada Senta Tenun kan? Iya. Mas Yofi yang waktu itu kita datangi ya? Tapi kalau misalnya kan banyak pesanan-pesanan memang buat dari luar ya, termasuk dari yang jauh-jauh tadi ya, dari Kalimantan ataupun mungkin malah dari Flores dan sebagainya. Nah, lantas untuk ciri khas Majalaya sendiri tetap dibuat atau malah lebih sedikit? Iya, justru itu lebih sedikit untuk membuat karena kebanyakan pesanan yang dari luar itu. Ngejar order selama ini. Iya, betul. Ada nggak sih usaha untuk lebih mempertahankan yang memang kekhasan Majalaya itu apa yang dilakukan? Ini nanti kita mau memproduksi lagi khas seperti tenun seribu manis yang tadi sama corak bintang. Kita mau mengembangkan lagi corak-corak yang dulu kita produksi. Nah, untuk sekarang kita kembali lagi untuk memproduksi kain sarung seperti sosialisasi itu. Lagi berarti ya, dari awal lagi. Mungkin juga melibatkan desainer juga. Lebih baik ya Bu ya kalau ada desainer-desainer yang memang bergabung untuk membuat dari mulai tekstur atau bentuk-bentuk yang lain yang berbeda. Kebetulan kan kita didampingi kerjasama dengan pendampingan dari Kementerian Perindustrian juga. Kita difasilitasi untuk acara pameran ya, promosinya itu dari beliau sana gitu. Karena kan sekarang Bu Cucu kain Indonesia ini seperti batik, tenun, songket ini sedang naik lagi. Iya, betul. Dan sekarang masyarakat juga sudah mulai senang untuk memakai produk Indonesia. Iya, betul. Mudah-mudahan nanti naik lagi ya, meningkat lagi Majalayanya. Dan kalau dari sisi produksinya, biasanya dalam 1 bulan itu berhasil memproduksi berapa kain di sini? Itu dari satu alat tuh bisa untuk kain tenun yang tradisional, yang ciri khas kita itu ya, yang seribu manis sama corak bintang, itu 1 hari dapat 2 helai kain dari 1 alat tenun. 1 hari 2 helai kain ya, kalau misalnya 7 hari ya. 14 kali 4 lagi lumayan banyak ya. Oke, baiklah kalau gitu Teh Cucu terima kasih atas waktunya. Mungkin lain waktu kita kesini lagi. Ya, semoga bangkit kembali ya. Amin. Majalaya maju terus. Amin. Ya. Terima kasih udah datang ke tempat kita. Iya, sama-sama. Dipersembahkan oleh
serta mendidik kedisiplinan sejak dini akan menghasilkan generasi penerus sebagai pemimpin yang kuat serta percaya diri. Perilaku santun terhadap guru mencerminkan anak Indonesia memiliki budi pekerti dan rendah hati. Kesungguhan dalam menuntut ilmu mencerminkan anak Indonesia mempunyai cita-cita untuk membangun bangsa yang cerdas, makmur, dan sejahtera. Anak Indonesia pantang menyerah, semangat, berani dalam mengambil keputusan. Kenali dan cintailah keragaman seni budaya negeri tercinta Indonesia. Jadilah generasi prestasi penerus bangsa. Yang jago, ya logo. Banget Tongli, pengen seperti Bruce Lee. Dipanggil-panggil, Abang Tongli, Abang Tongli. Setiap hari bila perlu minum Tongli. Hanya Abang Tongli bisa seperti Bruce Lee. Tongli, Bang Tongli seperti Bruce Lee. Harmoni negeriku. The Land of Harmony. Itulah sebutan Vatikan untuk Indonesia. Bahkan seorang Romo asal Indonesia menjadi satu-satunya WNI pejabat yang duduk dalam Dewan Kepausan untuk dialog antar umat beragama. Cahaya Indonesia di Vatikan. Besok jam 7:30 malam. Dipersembahkan oleh Sedang buat apa? Lagi buat tenun. Oh, berapa lama Ibu itu buat segitu panjang? Tergantung dari anunya, kadang 1 minggu, kadang 2 minggu lebih. Oh, ini juga dikirim ke luar negeri gitu nggak Ibu? Hah? Dikirim ke luar negeri? Iya, kalau ada para wisata datang dia beli. Ini kan sudah dipesan orang, pesanannya orang. Tapi kayaknya ciri khasnya tuh motifnya seperti ini ya Bu ya? Kenapa? Motif Toraja ciri khasnya seperti ini? Iya, macam-macam, ada kayak begitu, ada kayak begini. Menarik sekali, saya foto sedikit ya Bu. Terima kasih Ibu. Iya. Jadi bagaimana nih Pak ceritanya tentang tenun khas di sini? Oke, ini tenun ini namanya tenun kain songke, Ibu. Kain songke ya? Kain songke itu kain adat orang Manggarai. Ya. Jadi seperti ini prosesnya, dia lamanya itu 1 bulan, satu kain. Satu bulan ya. Satu bulan. Jadi seperti itu. Jadi dia rumit gitu, dia agak rumit dan itu prosesnya 1 bulan dan kadang-kala ibu ini bekerja jadi masak, tenun. Dan yang paling fullnya itu pada musim hujan, karena tidak ada aktivitas pertanian. Iya, dia selalu di rumah tenun. Kain ini selalu digunakan pada setiap upacara-upacara adat, upacara kelahiran, kematian, pernikahan, itu selalu pakai. Dan kain ini, jadi mungkin kalau nilai ekonominya harganya mungkin agak susah karena buatnya 1 bulan harganya sekitar 700 kan susah kan gitu. Tetapi dia punya nilai budaya yang sangat tinggi. Dan nilai budayanya 1 kerbau dengan kehitung-hitungan lipa vida, satu kain songke itu 1 kerbau. Jadi pihak siapa-siapa dalam upacara pernikahan itu disebut apa? Mempelai prianya bawa kerbau, mempelai perempuan bawa siap kain. Iya, itu bertukarnya itu. Dan itu disepakati mau siap kerbau berapa. Ketika perempuan kamu bawa kerbau 5, nanti berarti siap harus kain 5 gitu. Jadi di sini kain songket itu harta itu, ya kan? Iya, betul. Kayaknya dari dulu masih tetap bisa dilestarikan sampai dengan sekarang ya, karena memang kebutuhannya memang ada. Iya. Dan mungkin setelah ini kita mau lihat tarian lagi. Iya.
Jadi setelah ini nanti kita kita pergi melihat tarian Rangkuk Alu. Sebenarnya bagaimana proses pendidikan nenek moyang dulu agar kita serius, agar kita tangkas, agar kita cerdas. Jadi mulainya dengan kita bergerak badanlah dengan menari yang namanya lompatan. Dan dulu itu dilaksanakan pada bulan purnama. Berarti saya nanti bisa ikut menari ya Pak? Iya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sudah melihat, sudah masuk ke wilayah ini, supaya bisa menceritakan juga dengan teman-teman yang ada di sana. Jadi Bapak Ibu sudah pernah ke Manggarai dan sudah bisa menggunakan. Terima kasih Pak. Manggarai. Jadi dan sebentar kita sama-sama untuk kita melihatkan tarian Rangkuk Alu. Oke, baik kalau begitu. Mari. Mari. Makasih Bu. Dengan demikian berakhirlah episode khusus tentang kain-kain yang indah di Indonesia. Dan akhirnya saya Widianto undur diri. Cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh